Hello friends, how are you? Are you ready for IPS time? Oke, friends, kali ini topik kita akan membahas tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam? Nah, nanti setelah kalian menonton video ini dan mengerjakan tugas-tugas dari Miss Rizka harap kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian akan mengerti mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia, beserta dari mana saja kita bisa mendapatkannya dan cara pemanfaatannya. Oke? Stay tune. Sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam itu adalah hal-hal yang ada di alam sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk menolong kehidupan manusia. Ini contohnya. Apa ini? Ini adalah beras. Beras ini tidak terjadi dari hujan beras, tidak. Tapi para petani harus menanam padi. Dari padi nanti diambil dulu, lalu diproses menjadi beras. Apakah kita makan beras? Tidak. Beras ini harus dimasak menjadi nasi. Nah, beras termasuk sumber daya alam. Selain beras, ada ini. Apa ini? Apakah kunci ini adalah sumber daya alam? Bukan barangnya, tetapi bahannya. Sumber daya alam juga ada yang logam, yaitu hal-hal yang bisa diambil dari alam. Oke, ini semua ada di alam. Lalu manusia perlu memprosesnya. Sama seperti ini. Ini adalah minyak goreng. Minyak goreng tidak muncul dari pohon minyak goreng, tetapi dari kelapa sawit yang harus kita proses lalu diubah menjadi minyak goreng sehingga dapat digunakan untuk membantu mama-mama kita memasak, menggoreng nugget, ayam, ikan, dan lain-lain. Selain itu, ada juga contoh yang lain. Tas ini berasal dari daun yang diproses sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan menjadi tas. Bawang dan bumbu-bumbu dapur yang lain juga termasuk sumber daya alam. Apakah kalian mengerti? Sebetulnya ada dua macam sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang bisa diperbarui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Maksudnya apa? Nah, kalau sumber daya alam yang bisa diperbarui itu adalah hal-hal yang ada di alam yang bisa kita ambil manfaatnya dan dia bisa segera memperbaiki diri, beranak pinak, atau ada keturunannya. Misalnya bawang putih. Bawang putih jika setelah kita panen nanti dia akan muncul pohon-pohon yang baru sehingga kita tidak akan kehabisan. Namun bagaimana dengan minyak bumi? Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui karena kita membutuhkan waktu beratus-ratus ribu tahun bahkan berjuta-juta tahun untuk membentuk minyak bumi karena dia terbentuk dari fosil-fosil makhluk hidup yang mati. Sehingga kalau minyak bumi habis di tahun ini, tahun depan sudah tidak ada minyak bumi lagi, friends. Oke, friends. Sekarang ayo kita bahas tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera adalah penghasil sumber daya alam seperti minyak bumi, timah, batu bara. Itu untuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Untuk sumber daya alam yang bisa diperbarui, Pulau Sumatera menghasilkan kopi,
lada, coklat, tembakau, dan lain-lain. Bagaimana dengan Pulau Jawa, tempat kita tinggal sekarang? Pulau Jawa memiliki banyak pegunungan seperti dataran tinggi, pegunungan. Nah, bagaimana dengan Pulau Jawa? Apakah Pulau Jawa menghasilkan sumber daya alam juga? Iya, tentu saja, friends. Di Pulau Jawa banyak terdapat pegunungan atau daerah dataran tinggi. Otomatis Pulau Jawa menghasilkan kopi, teh, dan lain-lain. Kemudian Pulau Jawa juga menghasilkan ikan laut, rumput laut, ikan asin, karena di Pulau Jawa banyak terdapat dataran rendah atau dataran di tepi pantai. Bagaimana dengan Pulau Kalimantan? Pulau Kalimantan memiliki banyak sumber daya alam juga. Misalnya rotan, kelapa sawit, dan karet. Selain itu, di Pulau Kalimantan ada banyak tambang batu bara dan tambang minyak bumi. Kalian tahu aspal, bahan untuk membuat jalan raya. Nah, aspal itu banyak dihasilkan di Pulau Sulawesi. Selain aspal, Pulau Sulawesi juga menghasilkan pala dan jagung yang banyak. Yang terakhir di Pulau Papua. Di Papua kita bisa mendapatkan banyak sagu dan rempah-rempah. Selain itu, Papua memiliki banyak tambang logam, misalnya emas, perak, tembaga. Biasanya logam-logam itu akan diubah atau diproses untuk menjadi koin atau perhiasan. Apakah kalian sudah cukup jelas dengan penjelasan Miss Rizka tentang sumber daya alam? Oke, untuk mengetes apakah kalian sudah jelas atau belum, yuk kita kerjakan kuisis. Di sana akan ada beberapa pertanyaan mengenai sumber daya alam yang sudah Miss Rizka jelaskan dalam video ini. Nah, nantinya kalau nilai kalian kurang dari 70%, kalian boleh mengerjakan ulang sampai nilai kalian mencapai 70% atau lebih. Oke, jadi kalau kalian mengerjakan berkali-kali boleh. Oke, teman-teman. Nah, sekian dulu ya dari Miss Rizka. We will meet again next week on Zoom. Bye.